والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ikhlas adalah salah satu rahasia hati yang tidak akan bisa diketahui siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ikhlas berada pada permulaan amalan-amalan hati, sebab diterima berbagai amal tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan ikhlas. Maksud ikhlas di sini adalah menghendaki keridhaan Allah. Dengan suatu amal membersihkan dari segala noda, individual maupun duniawi, amal yang kita lakukan akan diterima Allah jika memenuhi dua rukun pertama. Amal itu harus didasari oleh keikhlasan dan niat yang murni dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, amal perbuatan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang dua syarat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkannya di sejumlah ayat dalam Al-Quran. Di antaranya dua ayat ini, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Yang dimaksud dengan menyerahkan diri kepada Allah di dua ayat di atas adalah mengikhlaskan niat dan amal perbuatannya hanya karena Allah semata. Sedangkan yang dimaksud dengan mengerjakan kebaikan di dalam ayat itu ialah mengerjakan kebaikan dengan serius dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi niat yang ikhlas saja belum menjamin amal kita diterima oleh Allah jika dilakukan tidak sesuai dengan apa yang digariskan syariat. Begitu juga dengan perbuatan mulia tidak diterima jika dilakukan dengan tujuan tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah kita bisa mengenali ikhlas? Bagaimanakah ciri-cirinya? Ada 8 ciri-ciri keikhlasan yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah rasa ikhlas telah mengisi relung-relung hati kita. Yang pertama adalah keikhlasan hadir. Bila Anda takut akan popularitas, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, sedikit sekali kita melihat orang yang tidak menyukai kedudukan dan jabatan seseorang bisa menahan diri dari makanan, minuman, dan harta. Namun ia tidak sanggup menahan diri dari iming-iming kedudukan. Bahkan ia tidak segan-segan merebutnya, meskipun harus mencegah kawan atau lawan. Oleh karena itu, tak heran jika para ulama salaf banyak menulis buku tentang larangan mencintai popularitas jabatan. Jika Anda mampu untuk tidak kenal oleh orang lain, maka laksanakanlah. Tidak merugi sekiranya Anda tidak terkenal. Anda juga tidak merugi sekiranya Anda tidak disanjung orang lain. Demikian pula, janganlah gusar jika Anda menjadi orang yang tercela di mata manusia, tetapi menjadi manusia terpuji dan terhormat di sisi Allah. Meski demikian, ucapan para ulama tersebut bukan menyeru agar kita mengasingkan diri dari khalayak ramai atau uzlah. Ucapan itu adalah peringatan agar dalam mengarungi kehidupan kita tidak terjebak pada jarak hawa nafsu yang ingin mendapat pujian manusia. Yang kedua, ikhlas pada saat Anda mengakui bahwa diri Anda punya banyak kekurangan. Orang yang ikhlas selalu merasa dirinya memiliki banyak kekurangan. Ia merasa belum maksimal dalam menjalankan segala kewajiban yang dibebankan oleh Allah. Karena itu, ia tidak pernah merasa ujub dengan setiap kebaikan yang dikerjakannya. Sebaliknya, ia cemas apa-apa yang dilakukannya tidak diterima Allah. Karena itu, ia kerap menangis. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mengeluarkan rezeki yang dikaruniakan kepada mereka, sedang hati mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka.
Apakah mereka itu orang-orang yang mencuri, orang-orang yang berzina, dan para peminum minuman keras, sedang mereka takut akan siksa dan murka Allah Azza wa Jalla? Rasulullah SAW menjawab, bukan wahai putri Abu Bakar. Mereka itu adalah orang-orang yang rajin sholat, berpuasa, dan sering bersedekah, sementara mereka khawatir amal mereka tidak diterima. Mereka bergegas dalam menjalankan kebaikan, dan mereka orang-orang yang berlomba. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, keikhlasan hadir ketika Anda lebih cenderung untuk menyembunyikan amal kebaikan, amal kebajikan. Orang yang tulus adalah orang yang tidak ingin amal perbuatannya diketahui orang lain. Ibarat pohon, mereka lebih senang menjadi akar yang tertutup tanah, tapi menghidupi keseluruhan pohon. Ibarat rumah mereka, pondasi yang berkolang tanah, namun menopang keseluruh bangunan. Suatu hari Umar bin Khattab pergi Masjid Nabawi. Ia mendapati Mu'adz sedang menangis di dekat makam Rasulullah. Umar menegurnya, mengapa kau menangis? Mu'adz menjawab, aku telah mendengar hadis dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, riya sekalipun hanya sedikit ia termasuk syirik, dan barang siapa memusuhi kekasih-kekasih Allah, maka ia telah menyatakan perang terhadap Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik, takwa, serta tidak dikenal. Sekalipun mereka tidak ada, mereka tidak hilang, dan sekalipun mereka ada, mereka tidak dikenal. Hati mereka bagaikan pelita yang menerangi petunjuk mereka keluar dari segala tempat yang gelap gulita. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Yang keempat, ikhlas pada saat Anda tak masalah ditempatkan sebagai pemimpin atau prajurit. Rasulullah SAW melukiskan tipe orang seperti ini dengan perkataan, beruntunglah seorang hamba yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah, sementara kepala dan tumitnya berdebu. Apabila ia bertugas menjaga benteng pertahanan, ia benar-benar menjaganya. Dan jika ia bertugas sebagai pemberi minuman, ia benar-benar melaksanakannya. Itulah yang terjadi pada diri Khalid bin Walid saat Khalifah Umar bin Khattab memberhentikan dari jabatan panglima perang. Khalid tidak kecewa, apalagi sakit hati, sebab ia berjuang bukan untuk Umar, bukan pula untuk komandan barunya Abu Ubaidah. Khalid berjuang untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, keikhlasan. Ada ketika Anda mengutamakan keridhaan Allah daripada keridhaan manusia. Tidak sedikit manusia hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Bila orang itu menuntun pada keridhaan Allah, sungguh kita sangat beruntung. Tapi tak jarang orang itu memakai kekuasaannya untuk memaksa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah keikhlasan kita diuji, memilih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keridhaan manusia yang mendominasi diri kita. Pilihan kita seharusnya seperti pilihan Masyitoh, si tukang sisir anak Fir'aun. Ia lebih memilih keridhaan Allah daripada harus menyembah Fir'aun. Yang keenam, ikhlas. Pada saat Anda cinta dan marah karena Allah, ikhlas saat Anda menyatakan cinta dan benci, memberi atau menolak ridho dan marah kepada seseorang atau sesuatu karena kecintaan Anda kepada Allah dan keinginan membela agamanya, bukan untuk kepentingan pribadi Anda. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang berbuat kebalikan dari itu. Dan di antara mereka ada orang yang mencela tentang pembagian zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya dengan serta-merta, mereka menjadi marah. Quran Surah At-Taubah ayat 58. Lalu yang ketujuh, keikhlasan. Hadir saat Anda sabar terhadap panjangnya jalan keikhlasan. Anda akan diuji oleh waktu sepanjang hidup. Anda adalah ujian ketegaran Anda untuk menegakkan kalimatnya di muka bumi. Meski tahu jalannya sangat jauh, sementara hasilnya belum pasti dan kesulitan.
sudah di depan mata. Amat sangat diuji hanya orang-orang yang mengharap keridhaan Allah, yang bisa tegar menempuh jalan panjang itu, seperti Nabi Nuh alaihi wasallam, yang dia tanpa lelah selama 950 tahun berdakwah, seperti Umar bin Khattab yang berkata, jika ada 1000 mujahid berjuang di medan, jual aku satu di antara. Jika ada 1000 mujahid berjuang di medan, jual aku satu di antaranya. Jika ada 10 mujahid berjuang di medan, jual aku satu di antaranya. Jika ada 1 mujahid, berjual aku satu di antaranya. Jika ada 1 mujahid berjuang dan jual, itulah aku. Kemudian yang ke-8, ikhlas. Ada saat Anda merasa gembira jika kawan Anda memiliki kelebihan. Yang paling sulit adalah menerima orang lain memiliki kelebihan yang tidak kita miliki, apalagi orang itu junior. Itulah sifat menutup keikhlasan hadir di relung hati kita. Hanya orang yang ada sifat ikhlas dalam dirinya, yang mau memberi kesempatan kepada orang yang mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengambil bagian dari tanggung jawab yang dipikulnya. Wallahu alam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.